Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya Rabbal Alamin. Di sore hari yang cerah, Abu Nawas berjalan-jalan menyusuri kota Baghdad, hingga sampailah di sebuah lorong yang sempit. Disitulah Abu Nawas melihat ada seorang pengemis yang sedang duduk sendirian meratapi nasibnya. Abu Nawas lalu menghampiri pengemis tersebut. "Kamu kenapa terlihat murung?" tanya Abu Nawas. "Saya dari pagi belum makan, Tuan. Saya sudah mengemis ke sana kemari, tapi tidak ada yang mau memberiku uang," jawab si pengemis sambil menangis terisak. Abu Nawas menjadi merasa iba. Ia lalu merogoh kantong bajunya dan memberikan uang 10 dinar. "Nih ada 10 dinar untukmu, supaya kamu bisa beli makan." Si pengemis yang tadinya murung seketika berubah ceria. "Terima kasih Tuan, semoga amal baik Tuan dibalas Allah 10 kali lipat," kata si pengemis tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih. Abu Nawas kemudian meninggalkan si pengemis dan kembali pulang ke rumahnya. Saat menjelang malam tiba, Abu Nawas melepaskan lelahnya dengan beristirahat tidur di ranjang. Di dalam tidurnya, Abu Nawas bermimpi bertemu dengan malaikat yang menyamar sebagai saudagar tampan yang kaya raya. Saudagar itu sangat baik hati dan dermawan. Ia mendekati Abu Nawas yang sedang duduk sendirian. Kemudian saudagar tampan itu meletakkan kepingan uang 10 dinar di tangan Abu Nawas. Lalu meletakkan lagi kepingan 10 dinar dan sekeping lagi. Terus demikian sampai ada 9 keping uang di telapak tangan Abu Nawas. Kemudian saudagar tampan itu berhenti. Abu Nawas tahu kalau saudagar tampan tersebut masih memiliki 1 keping emas di tangannya. Karena Abu Nawas teringat doa pengemis tadi sore, ia mengatakan, "Semoga Allah akan membalasmu 10 kali lipat." Merasa jumlah kepingan uang di tangannya hanya 90 dinar, ia pun menagih sisa 10 dinar yang masih berada di tangan saudagar tampan tersebut. "Tuan, berikan sisa uangnya kepadaku, biar jumlahnya genap menjadi 100 dinar. Akan tetapi saudagar itu tak mau memberikannya. Abu Nawas mencoba merebut yang 10 dinar dari tangan saudagar tampan. Namun tiba-tiba Abu Nawas terbangun dari mimpinya. Ia pun langsung melihat ke telapak tangannya, dan tentu saja sama sekali tak ada uang di tangannya. Dengan cepat-cepat Abu Nawas menutup matanya kembali dan berteriak, "Baiklah, yang 10 dinar tidak usah kau berikan Tuan, tapi tolong yang 90 dinar itu kembalikan padaku." 12 fakta menarik tentang sahabat Abdurrahman bin Auf. Kisah kali ini adalah tentang Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang gagal memenuhi keinginannya untuk menjadi orang miskin. Bahkan seperti Allah membukakan pintu rezeki yang sangat lebar untuknya. Nah, ternyata masih ada beberapa fakta menarik tentang Abdurrahman bin Auf. Berikut adalah 12 fakta menarik tentang Abdurrahman bin Auf dikutip dari islampost.com. Yang pertama, Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat yang masuk Islam sangat awal. Tercatat beliau orang ke-8 yang bersyahadat 2 hari setelah Abu Bakar. Kedua, Abdurrahman bin Auf termasuk salah satu dari 6 orang yang ditunjuk oleh Umar bin Khattab untuk memilih khalifah sesudahnya. Ketiga, Abdurrahman bin Auf seorang mufti yang dipercaya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berfatwa di Madinah.
padahal Rasulullah saat itu masih hidup. Keempat, Abdurrahman bin Auf terlibat dalam perang Badar bersama Rasulullah dan menewaskan musuh-musuh Allah. Beliau juga terlibat dalam perang Uhud dan bahkan termasuk yang bertahan di sisi Rasulullah ketika tentara kaum muslimin banyak yang meninggalkan medan peperangan. Dari peperangan ini ada 9 luka parah di tubuhnya dan 20 luka kecil yang diantaranya ada yang sedalam anak jari. Perang ini juga menyebabkan luka di kakinya, sehingga Abdurrahman bin Auf harus berjalan dengan pincang dan juga merontokkan sebagian giginya sehingga beliau berbicara dengan cadel. Kelima, suatu saat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpidato menyemangati kaum muslim untuk berinfak di jalan Allah, Abdurrahman bin Auf menyumbang separuh hartanya yang senilai 2.000 dinar atau sekitar 3,7 miliar nilai uang saat ini. Sebagai catatan, saat itu beliau belum termasuk orang kaya dan hanya mempunyai harta sebanyak 4.000 dinar. Atas sedekah ini, beliau didoakan khusus oleh Rasulullah yang berbunyi, "Semoga Allah melimpahkan berkahnya kepadamu terhadap harta yang kamu berikan, dan semoga Allah memberkati juga harta yang kamu tinggalkan untuk keluargamu." Doa ini kemudian benar-benar terbukti dengan kesuksesan demi kesuksesan Abdurrahman bin Auf berikutnya. Keenam, ketika Rasulullah membutuhkan dana untuk perang Tabuk yang mahal dan sulit karena medannya jauh, ditambah situasi Madinah yang sedang dilanda musim panas, Abdurrahman bin Auf mempeloporinya dengan menyumbang 200 uqiyah emas, sampai-sampai Umar bin Khattab berbisik kepada Rasulullah, sepertinya Abdurrahman berdosa terhadap keluarganya karena tidak meninggali uang belanja sedikit pun untuk keluarganya. Ketujuh, setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, Abdurrahman bin Auf bertugas menjaga kesejahteraan dan keselamatan ummahatul mukminin, yaitu para istri Rasulullah. Kedelapan, Abdurrahman bin Auf pernah menyumbangkan seluruh barang yang dibawa oleh kafilah perdagangannya kepada penduduk Madinah. Padahal seluruh kafilah ini membawa barang dagangan yang diangkut oleh 700 unta yang memenuhi jalan-jalan kota Madinah. Kesembilan, Abdurrahman bin Auf telah menyumbangkan dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan antara lain 4.000 dirham atau sekitar 4,4 miliar uang sekarang, 40.000 dinar atau sekitar 74 miliar uang sekarang, 200 uqiyah emas, 500 ekor kuda, dan 1.500 ekor unta. Kesepuluh, Abdurrahman bin Auf juga menyantuni para veteran perang Badar yang masih hidup dengan santunan sebesar 400 dinar atau sekitar 740 juta per orang untuk veteran yang jumlahnya tidak kurang dari 100 orang. Kesebelas, ketika meninggal pada usia 72 tahun, Abdurrahman bin Auf masih juga meninggalkan harta yang sangat banyak, yaitu terdiri dari 1.000 ekor unta, 100 ekor kuda, 3.000 ekor kambing, dan masing-masing istri mendapatkan warisan 80.000 dinar. Padahal
warisan istri-istri ini masing-masing hanya mendapatkan 1/4 dari 1/8. Artinya kekayaan yang ditinggalkan Abdurrahman bin Auf saat itu berjumlah 2.560.000 dinar atau sebesar 9.536 triliun untuk kurs mata uang rupiah saat video ini dibuat, Februari 2024. Dan yang terakhir ke-12, saat pemakamannya, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib berkata, "Anda telah mendapat kasih sayang Allah dan Anda telah berhasil menundukkan kepalsuan dunia. Semoga Allah senantiasa merahmati Anda. Amin ya Rabbal Alamin." Kisah selanjutnya. Suatu hari di kota Baghdad digemparkan oleh kedatangan 2 orang tamu yang mengaku ulama besar. Mereka berdua adalah Syekh Wahab dan Syekh Qadir. Dengan berpakaian jubah serba putih layaknya orang soleh, mereka menyapa masyarakat kota Baghdad. Para warga pun menyambutnya penuh penghormatan. Mereka menjamu 2 tamu agung itu dengan berbagai macam hidangan. Tidak berapa lama, terdengarlah suara azan. Syekh Wahab dan Syekh Qadir lalu pamit untuk menunaikan sholat. Mereka berdua pun diantar oleh warga sampai ke masjid. Sesampainya di masjid, Syekh Wahab melepaskan sepatunya dan membiarkannya di luar teras masjid. Sedangkan Syekh Qadir melepaskan sepatunya, tapi membawanya masuk ke dalam masjid. Sementara Syekh Wahab dan Syekh Qadir melaksanakan sholat, terjadilah percakapan warga yang ada di situ. "Menurut kalian, di antara kedua orang itu siapa yang lebih alim?" tanya salah satu dari mereka. "Menurut saya Syekh Wahab yang lebih alim, karena membiarkan sepatunya di luar. Itu menunjukkan beliau mempercayakan sesuatunya kepada Allah," jawab warga yang lain. Namun ada juga yang berpendapat kalau Syekh Qadirlah yang lebih alim. Sebab dengan dirinya membawa sepatu ke dalam masjid itu menunjukkan kehati-hatian. Kemudian salah seorang berkata, "Lebih baik kita tanyakan langsung kepada kedua tamu kita, pasti beliau punya alasannya." "Iya benar, itu lebih tepat," timpal lainnya. Ketika Syekh Wahab dan Syekh Qadir itu selesai sholat, mereka ditanyai secara terpisah oleh kedua kelompok yang berbeda pendapat tadi. Pertama, mereka menanyai Syekh Wahab, "Wahai Tuan Syekh, kenapa Anda meninggalkan sepatunya di luar teras masjid, padahal Syekh Qadir membawa sepatunya masuk ke dalam masjid?" Dengan tersenyum, Syekh Wahab menjawab, "Alasan saya meninggalkan sepatuku karena segala sesuatunya saya pasrahkan kepada Allah. Kalaupun sepatu saya dicuri orang, maka saya ikhlaskan dan saya tidak akan menganggapnya sebagai pencuri. Justru saya akan mendoakan agar sepatuku menjadi kebaikan bagi dirinya." Mendengar jawaban Syekh Wahab, masyarakat pun terkagum-kagum dengan kerendahan hatinya. Kemudian giliran Syekh Qadir yang ditanya, "Wahai Tuan Syekh, kenapa Anda membawa masuk sepatunya ke dalam masjid, padahal Syekh Wahab membiarkan sepatunya di teras masjid?" Mendapat pertanyaan seperti itu, Syekh Qadir pun tersenyum. Lalu ia menjawab, "Kalau saya biarkan sepatuku di luar, saya khawatir akan menggoda seseorang untuk mencurinya. Jika sampai kubiarkan itu terjadi, maka ketika sepatuku dicuri, saya juga ikut menanggung dosanya, karena saya telah ikut andil menggoda seseorang untuk mencuri.
Oleh sebab itulah saya bawa masuk sepatunya ke dalam masjid. Syekh Qadir mencoba menjelaskan. Masyarakat kembali terkagum-kagum dengan jawaban Syekh Qadir. Mereka pun memuji kealiman dua tamu agung tersebut. Tidak berapa lama kemudian datanglah Abu Nawas di tengah-tengah mereka. Waduh, kalian semua gampang terlena dengan perkataan yang terkesan bijak padahal biasa saja, kata Abu Nawas kepada warga yang berkumpul. Maksudnya bagaimana Abu Nawas? Kedua tamu itu memang orang alim. Mereka berdua juga bijak dalam bertutur kata, balas salah satu warga. Abu Nawas selalu menjelaskan, coba kalian perhatikan antara sepatu yang dipakai Syekh Wahab dan Syekh Qadir. Keduanya berbeda. Syekh Wahab membiarkan sepatunya di luar karena memang sepatunya sudah butut. Mana mungkin ada maling yang tergoda untuk mencurinya, ujar Abu Nawas sambil menuding sepatu yang sedang dipakai Syekh Wahab. Dan sepatu yang dipakai oleh Syekh Qadir itu masih bagus, dan saya kira harganya pasti mahal. Oleh sebab itulah dia khawatir sepatunya akan hilang. Makanya sepatunya ia bawa masuk serta ke dalam masjid. Kalian semua jangan terlena dengan seseorang yang mengaku berilmu hanya karena penampilan dan tutur katanya, tapi harus mengetahui sejauh mana kepandaian ilmu agamanya. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, Syekh Wahab dan Syekh Qadir pun dibuatnya keki. Mereka berdua tahu betul siapa Abu Nawas. Akhirnya mereka memutuskan untuk pergi meninggalkan kota Baghdad. Abu Nawas menjadi arsitek ulung dadakan. Dikisahkan, Abu Nawas melakukan pengembaraan menyusuri daerah-daerah yang tak pernah ia jumpai. Hingga akhirnya sampailah ia di suatu kampung yang rata-rata penghuninya orang miskin. Untuk menuju kampung tersebut sangatlah sulit, karena terpisah oleh sungai yang besar yang tak ada jembatan penyeberangan. Abu Nawas sendiri harus menyewa sebuah perahu agar bisa sampai di kampung tersebut. Melihat ada orang asing datang di kampungnya, para penduduk menyambutnya dengan ramah. Apalagi kala itu penampilan Abu Nawas layaknya seorang ulama sufi. Dan ketika malam tiba, Abu Nawas diundang untuk mengikuti sebuah pertemuan, di mana dalam pertemuan tersebut membahas rencana pembangunan jembatan. Abu Nawas pun menyarankan agar tiap-tiap warga dimintai sumbangan. Wahai Tuan Abu, penduduk kami rata-rata orang miskin. Untuk makan saja susah Tuan, kata mereka memberitahu. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun terdiam. Benar juga ya, mereka adalah penduduk miskin. Kalaupun membangun jembatan sendiri, itu juga tidak mungkin, sebab mereka nggak tahu caranya, pikir Abu Nawas. Tidak lama kemudian, muncullah ide cemerlang di otaknya. Sebenarnya gampang, untuk bisa menyeberangi sungai, kalian nggak perlu membangun jembatan. Kalian cukup membuat sungai itu menjadi dangkal, tutur Abu Nawas. Terus gimana caranya Tuan? Tanya mereka. Caranya mudah sekali. Kalian cukup menggali lubang di tengah sungai dan memindahkan pasirnya ke tepian. Dengan begitu sungai akan menjadi dangkal, dan kalian bisa melewatinya tanpa jembatan, jelas Abu Nawas. Warga kampung sontak tertawa mendengar usulan aneh dari Abu Nawas. Namun, sang pemimpin kampung justru menanggapinya serius. Ia penasaran dengan langkah selanjutnya. Tuan Abu, apa Tuan yakin itu akan berhasil? Tanya pemimpin kampung. Oh ya pasti,
dan ini lebih murah daripada kalian harus membangun jembatan. Dan yang penting, kalian tidak perlu mengeluarkan uang, jawab Abu Nawas. Meskipun usulannya terdengar sedikit gila, Abu Nawas berusaha membujuk para warga supaya mau menuruti saran tersebut. Kemudian pada keesokan harinya, para warga dengan semangat mulai menggali pasir yang ada di tengah sungai dan dipindahkannya ke tepian. Setelah beberapa hari berlalu, sungai tak kunjung dangkal. Bahkan ukurannya justru semakin melebar. Hal ini membuat warga frustasi. Bagaimana ini Tuan Abu? Usulanmu justru membuatnya semakin buruk. Coba lihat, sungainya menjadi semakin lebar dan makin susah untuk dilintasi, kata para warga mengeluh. Tenang saja, teruskan saja pekerjaan kalian, nanti juga akan membuahkan hasil, jawab Abu Nawas. Lalu bagaimana dengan pasirnya Tuan? Kemana lagi harus diletakkan? Tanya mereka. Oh, soal pasir biar aku yang mengurus. Nanti aku panggil seseorang untuk mengambilnya, jawab Abu Nawas. Sebulan pun berlalu, dan kondisi sungai tak menjadi dangkal sama sekali. Akhirnya para warga memutuskan diadakan pertemuan kembali. Mereka sudah tak sabar ingin memarahi Abu Nawas. Ketika pertemuan berlangsung, para warga mulai meluapkan amarahnya. Percuma kami mengikuti saranmu Tuan Abu, sudah sebulan tapi nggak ada hasil. Kami sudah mengorbankan tenaga dan waktu, tapi apa hasilnya? Kata para warga emosi. Tenang, sabar dulu. Ini aku sudah mengumpulkan uang kalian. Silahkan gunakan uang kalian untuk membangun jembatan, balas Abu Nawas sambil mengeluarkan kantong yang penuh berisi uang. Melihat ada uang banyak sekali, mereka pun menjadi heran. Terlebih saat Abu Nawas mengatakan bahwa uang tersebut adalah milik mereka. Tapi dari mana uang itu Tuan Abu? Kami tidak merasa memilikinya, tanya para warga kebingungan. Abu Nawas pun lalu menjelaskan bahwa uang yang dibawanya itu adalah hasil menjual pasir yang mereka gali selama sebulan ini. Kalian ingat kan orang yang setiap hari mengambil pasir? Nah, dia itu pembelinya, terang Abu Nawas. Seketika para warga pun tertawa dengan kecerdikan Abu Nawas. Mereka juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepadanya. Karena berkat usulan Abu Nawas, mereka akhirnya berhasil membangun jembatan. Abu Nawas menjelma menjadi setan. Dikisahkan, suatu ketika Abu Nawas sedang memberikan nasihat kepada murid-muridnya tentang bahayanya perempuan dan laki-laki berduaan yang bukan muhrimnya, karena itu bisa menimbulkan perbuatan maksiat. Sebab manakala perempuan dan laki-laki berduaan, pihak ketiganya adalah setan. Kalian tahu kan siapa itu setan? Tanya Abu Nawas. Tahu Tuan Guru, setan itu adalah musuh manusia, jawab murid-muridnya. Kemudian salah satu muridnya bertanya, Tuan Guru, apakah kita boleh memukul setan? Dia kan musuh manusia. Dengan tersenyum, Abu Nawas pun menjawab, oh, ya boleh. Kalian boleh memukul setan. Bila perlu, pakai tongkat kayu biar kapok itu setan, jawab Abu Nawas. Tidak berapa lama kemudian, Abu Nawas kedatangan tamu seorang wanita dan seorang laki-laki. Abu Nawas pun mengajaknya masuk untuk duduk di ruang tamu.
Ternyata kedua tamu tersebut adalah sepasang kekasih yang akan melangsungkan pernikahan. Dan tujuan mereka datang itu untuk meminta Abu Nawas supaya hadir di acara pernikahannya. Mereka meminta agar Abu Nawaslah yang memimpin doa di pernikahannya. "Oh, baiklah. Kapan rencana pernikahan kalian?" tanya Abu Nawas. "Rencananya besok lusa, Tuan Abu," jawab mereka. Ketika mereka sedang serius membicarakan rencananya, tiba-tiba beberapa anak murid datang dan menyerang Abu Nawas. Mereka memukulnya berkali-kali dengan menggunakan tongkat kayu. "Woi, apa-apaan kalian?" tanya Abu Nawas sembari menahan rasa sakit. "Kami sudah memukul setan, Tuan Guru," jawab muridnya serempak. "Memukul setan? Apa maksud kalian?" tanya Abu Nawas keheranan. "Loh, bukankah tadi Tuan Guru bilang, bila ada seorang wanita dan laki-laki berduaan, maka pihak ketiganya adalah setan. Tuan Guru juga bilang kan, katanya kami boleh memukul setan. Kalau perlu pakai tongkat kayu biar kapok," ujar salah satu muridnya. Seketika Abu Nawas pun menepuk jidat dan berkata, "Aduh, kalian pikir aku ini setan? Bukan begitu maksud saya," tutur Abu Nawas yang tengah menahan rasa sakitnya. Abu Nawas nekat menjual istrinya. Pada kisah sebelumnya, kita sama-sama sudah mengetahui bahwa Abu Nawas mempunyai istri yang sangat cantik. Bagaimana tidak, istrinya adalah kembang desa yang pernah menjadi rebutan di kampungnya. Dan meskipun sudah diperistri oleh Abu Nawas, para pria masih saja menggodanya. Hingga akhirnya Abu Nawas pun mengerjai mereka. Walhasil para pria tersebut menjadi kapok berurusan dengan Abu Nawas. Dan ternyata kejadian itu terulang kembali. Kala itu ada saudagar kaya dari negeri seberang datang ke kota Baghdad untuk berniaga. Saudagar tersebut terkenal dengan mata keranjangnya, sehingga apabila melihat wanita cantik, ia berusaha untuk memilikinya. Suatu ketika, tanpa sengaja ia melihat istri Abu Nawas yang sedang berjalan pulang dari pasar. Si saudagar tersebut sangat terpesona melihat kecantikannya. Segera saja si saudagar itu mencari tahu siapa gerangan wanita yang baru saja dilihatnya. Setelah bertanya kepada warga setempat, barulah ia mengetahui bahwa wanita itu adalah istri Abu Nawas. Tanpa menunggu lama, ia segera mendatangi rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, terlihat Abu Nawas sedang duduk santai di depan rumah. "Hei, kamu Abu Nawas itu kan?" tanya si saudagar. "Iya benar, Anda ini siapa ya?" tanya Abu Nawas. "Kenalin, aku saudagar yang paling kaya dari negeri seberang," jawab si saudagar. "Oh, dari mana kau tahu namaku? Padahal aku tidak mengenalmu." "Terus apa keperluanmu datang kemari?" tanya Abu Nawas kembali. "Begini Abu Nawas, aku perhatikan kehidupanmu itu susah. Rumahmu juga kecil dan jelek lagi. Aku punya tawaran untukmu supaya hidupmu menjadi kaya," kata si saudagar. "Oh ya, apa itu tawarannya?" tanya Abu Nawas. "Begini, istrimu kan cantik. Kasihan dia tinggal di rumah jelekmu ini. Kalau kamu bersedia, ceraikan dia dan aku akan menikahinya. Dan jangan khawatir, sebagai imbalannya aku akan memberimu emas sebesar berat badan istrimu," kata si saudagar.
Mendengar hal itu, spontan Abu Nawas menjadi emosi dan ingin segera memukulnya. Akan tetapi, ia berusaha menahan emosinya. Abu Nawas pun hanya terdiam sembari menghela nafas. "Gimana Abu Nawas? Kamu masih bingung ya? Baiklah, begini saja. Bagaimana kalau emasnya aku beri 2 kali lipat dari berat badan istrimu?" tanya si saudagar. Menyadari tamunya adalah saudagar mata keranjang, muncullah di benak Abu Nawas untuk mengerjainya. Kemudian ia berkata kepada saudagar kaya, "Ya, kalau aku sih setuju-setuju saja, tapi tunggu ya." "Bener nih Abu Nawas, lalu aku tunggu sampai kapan? Gak lama kan?" tanya si saudagar tak sabar. "Tunggu sampai istriku berat badannya menjadi 1 kintal. Lumayan kan, aku bisa mendapatkan emas 2 kintal, jawab Abu Nawas. "Lah, itu sih percuma. Mana mungkin aku mau istri berbadan besar," gerutu si saudagar. Lantas ia pun pergi meninggalkan rumah Abu Nawas. Sementara Abu Nawas tertawa terkekeh-kekeh melihat reaksi saudagar kaya tersebut. Balap baca Al-Quran. Alkisah, pada suatu hari Baginda Raja sedang menyelenggarakan pesta besar-besaran untuk menyambut hari jadi negeri Baghdad. Pesta tersebut dipersembahkan untuk seluruh rakyat, baik yang miskin maupun yang kaya. Para pejabat istana dan rakyat jelata membaur menjadi satu tanpa memandang status sosial. Mereka duduk bersama di tempat yang sama dan makan di meja yang sama. Suasana semarak dan gegap gempita tampak dirasakan oleh seluruh masyarakat Baghdad. Baginda Raja pun ikut larut dalam kebahagiaan rakyatnya. Di tengah-tengah ramainya acara berlangsung, Baginda Raja berkata di hadapan orang-orang, "Wahai seluruh rakyatku, hari ini adalah hari bahagia untuk kita semua. Dan untuk menambah semaraknya acara, aku akan membuat sayembara dengan hadiah uang yang banyak." Salah satu orang yang hadir bertanya kepada Baginda Raja, "Sayembara apa wahai Paduka yang mulia?" Baginda Raja pun menjawab, "Sayembaranya adalah mengaji Al-Quran. Barang siapa yang paling cepat menghatamkan Al-Quran, maka dialah pemenangnya." Kemudian salah satu warga yang lain kembali bertanya, "Ampun Paduka yang mulia, apakah sayembara itu hanya berlaku untuk pejabat istana atau berlaku untuk siapa saja?" tanya salah satu rakyatnya. "Semua orang boleh mengikutinya, tidak ada pengecualian. Bagi yang mau ikut sayembara, nanti sehabis sholat Isya sayembara akan langsung dilaksanakan," tutur Baginda Raja. Mendengar hal itu, semua rakyat antusias untuk mengikuti sayembara. Dan singkat cerita, setelah mereka melaksanakan sholat Isya berjamaah, seluruh rakyat berkumpul di halaman luas di depan istana. Mereka pun mulai membaca Al-Quran dari juz pertama, yaitu surat Al-Baqarah. Tidak berapa lama datanglah Abu Nawas. Ia heran kenapa banyak orang sibuk membaca Al-Quran. Ia pun lalu menghadap Baginda Raja. "Ada apa ini Paduka yang mulia?" tanya Abu Nawas. "Loh, kamu tidak tahu Abu Nawas? Aku sedang mengadakan sayembara. Barang siapa yang paling pertama khatam Al-Quran, akan aku beri hadiah uang yang banyak," jawab Baginda Raja. "Oh, pantesan. Bolehkah hamba ikut sayembara itu Paduka?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentu boleh Abu Nawas. Tapi apa kamu yakin kamu bisa menang?
sementara mereka yang sedang mengaji sudah sampai juz 5. Kata Baginda Raja balik bertanya, "Insya Allah Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Maka Abu Nawas pun dipersilahkan mengikuti sayembara. Tapi bukannya mengambil kitab Al-Quran, Abu Nawas malah mengambil makanan yang sudah tersedia di ruangan istana. Setelah selesai makan dan minum, Abu Nawas duduk istirahat sambil mengamati orang-orang yang sedang berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Melihat hal itu, Baginda Raja menegurnya, "Hei Abu Nawas, malam sudah semakin larut. Kenapa kau tak bergegas membaca Al-Quran? Kamu jadi ikut sayembara apa tidak?" tanya Baginda Raja. "Tentu saja saya ikut Paduka yang mulia," jawab Abu Nawas. Ketika dirasa istirahatnya sudah cukup, Abu Nawas mengambil wudhu dan mengambil kitab Al-Quran yang sudah disediakan. Baru beberapa menit membaca Al-Quran, tiba-tiba Abu Nawas berteriak lantang, "Wahai Paduka yang mulia, Alhamdulillah saya sudah khatam, jadi sayalah pemenangnya." Mendengar hal itu, para peserta lain terkejut dan tak percaya. Mereka pun mengajukan protes kepada Baginda Raja. "Itu tidak mungkin Paduka yang mulia, Abu Nawas pasti bohong. Kami yang membacanya sehabis sholat Isya saja baru sampai juz 10. Bagaimana mungkin Abu Nawas yang baru saja datang dan baru mulai membaca Al-Quran tiba-tiba sudah khatam dalam waktu yang sangat singkat?" Protes salah satu peserta yang diiyakan oleh peserta lainnya. "Bagaimana Abu Nawas? Mereka semua tidak percaya sama kamu, termasuk aku. Apa buktinya kamu sudah menghatamkan Al-Quran dalam waktu yang singkat?" tanya Baginda Raja heran. "Oh, itu saya cukup membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, dan itu sebagai bukti kalau saya sudah menghatamkan Al-Quran," jawab Abu Nawas. "Kenapa bisa begitu Abu Nawas?" tanya Baginda Raja kembali. "Bukankah Paduka sudah tahu, di dalam satu hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, membaca 1 kali surat Al-Ikhlas sama seperti membaca 1/3 dari kitab Al-Quran. Kalau dibaca sampai 3 kali, berarti sama seperti membaca seluruh Al-Quran," tutur Abu Nawas menjelaskan. Mendengar penjelasan Abu Nawas, semua peserta yang ikut sayembara hanya bengong dan tak bisa membantah. Sementara Baginda Raja kagum dengan kecerdasan dan kecerdikan Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawaslah yang dinobatkan sebagai pemenang untuk membawa hadiah dari Baginda Raja. Cincin ajaib yang bisa membuat Abu Nawas tidak terlihat. Ada-ada saja cara Baginda Raja mengerjai Abu Nawas. Untuk kesekian kalinya, ia meminta sebuah keinginan yang tak masuk akal. Dan untuk melancarkan rencananya tersebut, maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap. "Wahai Abu Nawas, aku ada tantangan untukmu. Apakah kau berani melakukannya?" tanya Baginda Raja. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas menjawab, "Tentu saja berani Paduka, katakan saja apa tantangannya." Baginda Raja kembali berkata, "Apa kau yakin? Pikir dulu masak-masak sebelum terlanjur, karena kalau sampai gagal hukuman berat siap menantimu," jelas Baginda Raja. Abu Nawas yang sudah berpengalaman dengan jebakan-jebakan sang raja tidak gentar sedikit pun menghadapinya. Bahkan menurutnya ini adalah peluang untuk mendapatkan uang yang banyak. "Hamba yakin Paduka, asalkan hadiahnya juga besar," celetuk Abu Nawas. "Jangan khawatir Abu Nawas,
Kalau berhasil, aku akan memberimu 1.000 dinar. Tapi kalau gagal, kau harus meninggalkan Baghdad selamanya. Bagaimana? Kau setuju? Tanya Baginda Raja. Siap Paduka yang mulia, beritahu saya apa tantangannya, kata Abu Nawas. Begini, aku ingin kau mewujudkan satu permintaanku, perintah Baginda Raja. Apa itu wahai Paduka? Tanya Abu Nawas. Aku ingin mendapatkan cincin ajaib, jawab Baginda Raja. Cincin ajaib? Untuk apa Paduka? Tanya Abu Nawas heran. Supaya aku tidak bisa terlihat, jawab Baginda Raja. Maksud Paduka, cincin ajaib yang bisa membuat orang tidak terlihat? Tanya Abu Nawas memastikan. Benar Abu Nawas, jawab Baginda Raja. Aduh, permintaan aneh macam apa lagi ini? Mana ada cincin ajaib seperti itu? Pikir Abu Nawas. Untuk beberapa saat Abu Nawas terdiam. Ia pun mulai terlihat cemas dan kebingungan. Bagaimana Abu Nawas? Apa kau sanggup untuk mendapatkannya? Tanya Baginda Raja. Hamba sanggup Paduka, tapi beri waktu hamba seminggu, jawab Abu Nawas agak ragu-ragu. Baiklah, permintaanmu aku turuti. Sekarang pulanglah, balas Baginda Raja. Singkat cerita, setelah beberapa hari memutar otak, akhirnya ia menemukan solusi yang tepat. Maka pergilah ia ke istana dengan membawa cincin permintaan Baginda Raja. Kau hebat sekali Abu Nawas, belum genap seminggu tapi kau sudah mendapatkan apa yang aku inginkan. Coba tunjukkan padaku cincinnya, pinta Baginda Raja. Ini Paduka, saya mendapatkannya dengan bersusah payah, balas Abu Nawas. Oh, di mana kau mendapatkannya? Tanya Baginda Raja. Di sebuah tempat rahasia Paduka, tempatnya sangat angker dan keramat. Di sana saya bertemu kakek sakti. Tapi sayang Paduka, kata kakek tersebut, cincin ini hanya bisa dipergunakan oleh saya, tutur Abu Nawas. Oh, tidak masalah. Yang terpenting kau bisa membuktikan bahwa cincin tersebut bisa membuat orang tak terlihat, timpal Baginda Raja. Tapi begini Paduka, kata kakek yang saya temui ada satu lagi syaratnya, ujar Abu Nawas. Apalagi Abu Nawas? Kau jangan berbelit-belit, cepat tunjukkan padaku, perintah Baginda Raja. Maaf Paduka, tapi cincin ini akan berfungsi manakala saya dalam keadaan terdesak, kata Abu Nawas beralasan. Karena penasaran, Baginda Raja terus mendesak Abu Nawas untuk membuktikannya. Baiklah, kalau Paduka ingin bukti, mari ikut saya, ajak Abu Nawas. Ia pun mengajak Baginda Raja ke sebuah lorong istana yang berada di bawah tanah. Karena tempatnya gelap, Abu Nawas membawa obor api sebagai penerangan. Kenapa harus ke sini Abu Nawas? Tanya Baginda Raja heran. Tenang saja, tidak lama lagi Paduka akan melihat keajaiban cincin ini. Bukankah itu yang Paduka kehendaki? Balas Abu Nawas. Tiba-tiba Abu Nawas terpeleset dan jatuh, sehingga obor apinya ikut terjatuh dan padam. Di saat suasana menjadi gelap, Abu Nawas berteriak meminta bantuan Baginda Raja. Paduka, tolong saya, kaki saya sepertinya terkilir. Baginda Raja menyahut, kau di sebelah mana Abu Nawas? Aku tak bisa melihatmu. Aku di sini Paduka, timpal Abu Nawas. Di sini di mana? Aku tak bisa melihatmu, ujar Baginda Raja. Tak lama kemudian Abu Nawas kembali menyalakan obor api di tangannya. Bagaimana sekarang Paduka? Apakah Paduka sudah bisa melihatku? Tanya Abu Nawas. Iya, aku bisa melihatmu. Kau masih bisa berjalan? Tanya balik Baginda Raja. Bisa Paduka, ternyata kaki saya tidak terluka,
jawab Abu Nawas. Abu Nawas pun mengajak Baginda Raja untuk kembali ke istana. Ketika sudah berada di dalam istana, Baginda Raja masih merasa heran dan penasaran. "Mana Abu Nawas? Katanya kau akan membuktikannya padaku," tanya Baginda Raja. "Loh, waktu di lorong tadi kan saya sudah membuktikannya," jawab Abu Nawas. "Kapan? Aku tidak merasakannya," balas Baginda Raja. "Tadi waktu saya terjatuh dan minta tolong. Di saat saya terdesak, disitulah cincin tersebut bekerja. Bukankah waktu itu Paduka tidak bisa melihatku? Bahkan saya bertanya sampai 2 kali untuk memastikan, tapi Paduka tetap mengatakan kalau Paduka tidak melihatku," terang Abu Nawas. Menyadari akan maksud perkataan Abu Nawas, seketika Baginda Raja tertawa, karena Abu Nawas berhasil menghibur dan membuat Baginda Raja tertawa. Abu Nawas pun diberi hadiah sesuai dengan yang dijanjikannya. Kisah selanjutnya adalah Abu Nawas dan pemuda yang malas. Dikisahkan, Abu Nawas mempunyai sahabat yang bernama Saudagar Hasan. Saudagar Hasan ini seorang yang kaya raya. Ia menetap di kampung sebelah bersama putra sematawayangnya. Seiring berjalannya waktu, Saudagar Hasan jatuh sakit. Karena penyakit yang dideritanya tak bisa disembuhkan, ia pun akhirnya meninggal dunia. Kini tinggallah putranya yang mewarisi seluruh kekayaan Saudagar Hasan. Anaknya ini merupakan pemuda yang malas dan suka hura-hura, sehingga dalam kurun waktu setahun warisan dari ayahnya sudah ludes. Sekarang jangankan untuk berfoya-foya, untuk makan sehari-hari saja ia tak punya uang. Kian hari kondisinya kian mengenaskan. Akibat selalu menahan rasa lapar, tiba-tiba ia teringat sosok Abu Nawas yang merupakan sahabat mendiang ayahnya. Ia pun akhirnya memutuskan untuk menemuinya. Setelah menempuh perjalanan lumayan jauh, sampailah ia di rumah Abu Nawas. Melihat ada pemuda dengan penampilan kusut dan kumal, Abu Nawas lalu bertanya kepadanya, "Wahai anak muda, siapa kamu dan ada perlu apa datang kemari?" Pemuda itu menjawab, "Saya anaknya Saudagar Hasan, Tuan Abu. Saya lapar sekali. Beberapa hari ini saya belum makan." Seketika Abu Nawas langsung mendekapnya dan mengajaknya masuk ke dalam. Setelah si pemuda diberi makan dan minum, Abu Nawas kembali bertanya, "Apa yang terjadi denganmu? Kenapa kamu bisa jadi seperti ini?" Si pemuda lalu menceritakan kisahnya. "Sepeninggalan ayah, aku selalu hidup berfoya-foya. Harta warisan ayah sudah habis akibat perilaku saya," kata si pemuda. "Kenapa kau tidak bekerja? Dengan begitu kamu bisa mencukupi kebutuhanmu," tutur Abu Nawas. "Dari kecil saya tidak pernah diajari bekerja, Tuan Abu, jadi saya tidak tahu," balas si pemuda. Sejenak Abu Nawas terdiam. Setelah merenung agak lama, ia akhirnya menemukan solusi untuk mengatasi masalah si pemuda. "Bagaimana dengan pekarangan rumahmu? Apakah sudah dijual?" tanya Abu Nawas. "Belum, Tuan Abu, hanya itu yang tersisa," jawab si pemuda. "Bagus, sebab ayahmu dulu pernah memberitahu aku kalau di pekarangan rumahnya tersimpan harta karun. Gali tanah itu untuk menemukannya," perintah Abu Nawas. "Benarkah Tuan Abu? Baiklah, saya akan melakukannya," balas si pemuda yang kini terlihat mulai ceria. Singkat cerita, si pemuda lalu menggali tanah pekarangan yang berada di belakang rumahnya. Tapi setelah semua tanah tercangkul, ia pun tidak mendapati harta karun yang dicarinya. Ia pun mengadukannya kepada Abu Nawas. "Ya sudah, daripada usahamu sia-sia,
kenapa tidak kau tanami dengan buah-buahan?" saran Abu Nawas. Si pemuda menuruti saran tersebut, dan dalam beberapa bulan kemudian, tanah pekarangan yang tadinya gersang kini terdapat banyak pepohonan yang penuh dengan buah-buahan. "Juallah buah-buahan itu ke pasar, supaya kau mendapatkan uang," perintah Abu Nawas. Akhirnya berkat saran dari Abu Nawas, si pemuda kini kembali kaya karena menjadi juragan buah. Abu Nawas juga menasihati si pemuda agar perilakunya yang suka berfoya-foya harus dijauhi. Dikerjai oleh nenek tua. Diceritakan, Abu Nawas kedatangan tamu seorang nenek tua yang sudah berusia lanjut. Lalu nenek itu mengadukan masalahnya kepada Abu Nawas. "Tuan Abu, ada masalah parah dengan penyakit saya. Saya sudah mendatangi beberapa tabib, tapi tak ada satupun dari mereka yang bisa menyembuhkannya. Yang ada, saya malah diusirnya." Mendengar hal itu, Abu Nawas pun menjadi heran. "Memangnya nenek sakit apa?" tanya Abu Nawas. "Ada masalah dengan kentut saya, Tuan Abu," jawab nenek tersebut. "Nenek tidak bisa kentut?" tanya Abu Nawas memastikan. "Bukan, Tuan Abu, setiap saya kentut gak ada suara dan gak pernah berbau. Mungkin saya sudah kentut sebanyak 5 kali sejak saya di sini. Pasti Tuan Abu tidak menyadarinya kan?" kata nenek tua memberitahu. "Baiklah, nenek minum ramuan ini, dan minggu depan datanglah ke sini," ucap Abu Nawas. Setelah seminggu berlalu, nenek itu pun kembali mendatangi Abu Nawas. "Wahai Tuan Abu, saya tidak tahu ramuan apa yang Tuan berikan. Tapi ampun deh, kentutnya tidak bunyi, tapi baunya parah banget," kata nenek tua. "Bagus, berarti hidung nenek sudah pulih. Sekarang kita urus pendengaran nenek," balas Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.